Shalom, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di dalam ibadah Zoom online GAB Rehoboth doa malam. Sebelum kita memulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana kami diberi kesempatan untuk kembali hadir dalam ibadah online GAB Rehoboth. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah malam hari ini, ibadah doa malam ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau saja yang beracara, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memenuhi setiap kami jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, sehingga kami boleh menerima apa yang akan disampaikan oleh pembicara malam hari ini, Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Kiranya juga diurapi, diberkati, sehingga apa yang akan disampaikannya, firman-Nya boleh menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami, dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga berkati setiap alat komunikasi, baik itu laptop, komputer, handphone, sehingga penerimaan boleh dengan jernih dan jelas. Ya Tuhan, Engkau memberkati semua alat komunikasi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami jadikan hati ini tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Biar Kau selalu ada dalam hati kami. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada,
hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa
datang di hadapan-Mu. Haleluya. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak Yohanes Sunardi. Shalom. Puji Tuhan, Pak. Kita berdoa ya. Ya, Pak. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam yang diberkati, buat malam yang ajaib, buat lawatan Tuhan, buat mujizat yang akan terjadi, buat banyak hal yang kami alami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Biarlah firman-Mu membebaskan kami. Firman Tuhan berkata ketika firman Tuhan disampaikan, disembuhkan umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini menjadi malam yang ajaib buat kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan belajar firman. Setelah itu kita akan berdoa ya. Sebelum saya sampaikan firman, ada kesaksian. Anda lihat ini ya, barusan masuk. Selamat malam Pastor, hanya mau sedikit sharing. Hari ini saya cek lab, juga hormon tiroid sejak 2011. Untuk hasil pemeriksaan HbA1c, puji Tuhan Pak Yu, berkat pertolongan Tuhan melalui Pak Yu, yaitu mengkonsumsi jus apel dan buncis. Akhirnya hasilnya 9 jadi 6. Jadi HbA1c ini paling tinggi supaya nggak disebut diabetes 6 ya. Begitu 6 lebih disebut diabetes. Jadi dia 9, harusnya ginjalnya rusak dan ya kalau naik terus jadi 12 bisa diamputasi. Tapi Tuhan masih Tuhan yang menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Tetapi engkau harus ada bagian yang engkau lakukan. Seperti yang saya katakan ya, apel dan jus itu kalau di jus bagus buat penderita diabetes atau untuk mencegah. Saya bersyukur saya di rumah sakit beberapa hari yang lalu di Erlangga bertemu dengan jemaat yang sekarang ada di Zoom ini, namanya Bu Sondak. Ya. Dia nyapa waktu saya habis kontrol, dia nyapa, dia juga HbA1c-nya sudah lebih baik dan disembuhkan Tuhan. Saya bersyukur ya, Ibu Sondak itu ngejar saya. Dia kok dengar nama Pak Yohanes Sunardi, terus dia ngejar saya, dia akhirnya, oh iya benar Pak Yohanes. Dia kesaksian, Pak saya sembuh Pak, gitu. Terima kasih ya untuk Bu Sondak. Saya berdoa kesembuhan itu akan membuat Anda tahu bahwa Tuhan itu baik, dan bagi siapapun yang ada di ruangan Zoom ini, malam ini banyak yang akan disembuhkan Tuhan. Bulan depan saya akan memberikan kesaksian langsung juga, video cuci darah disembuhkan Tuhan. Jadi cuci darah itu nggak ada obatnya. Kreatin itu kan maksimal 1, ya. Kalau 8 sudah cuci darah. Orang ini kreatinnya 13. Jadi ada videonya. Dan jemaatnya Betani Palu Dom. Loh, sampai saya sebutkan nama kan berarti ada orangnya ya. Itu nanti bulan depan ya. Anda kan kaget. Tuhan masih Tuhan yang menciptakan organ baru. Yang setuju katakan amin. Jadi kesembuhan itu sungguh ada. Seperti Ibu Evi ya. Ibu Evi siapa namanya? Wardoyo ini ya. Ibu Evi Wardoyo juga akan disembuhkan Tuhan malam ini. Ya, sendi-sendimu yang sakit dan pencernaanmu. Dalam nama Yesus, tanganmu juga yang kaku-kaku akan disembuhkan Tuhan.
Bu Evi bisa lambaikan tanganmu? Ya, tanganmu akan disembuhkan Tuhan. Semua bengkak-bengkak, semua radang-radang sendi, rematik tidak ada lagi. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Bahkan tidak tahu ini siapa, kamu memikirkan anak yang lebih muda dari jauh dari kamu. Anak itu juga sedang dalam pemikiranmu. Ya, gini tidak tahu siapa anakmu atau siapa, tapi kamu lagi memikirkan dia. Dia juga akan ditolong Tuhan. Jangan takut, ya, jangan gentar. Tuhan sudah dengar air matamu. Kamu ini tidak pandai berdoa, tapi Tuhan sudah dengar hatimu. Terima kasih buat dia ya. Kami bersyukur. Sikapata pasita patapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang semoga jadi berkat buat Anda. Apa sih judulnya? Yaitu menyelesaikan masalah. Masalah itu pasti ada, ya gitu ya. Tidak ada yang tidak punya masalah. Jadi masalah itu selalu ada. Tapi ingat, Tuhan juga ada, gitu ya. Jadi masalah itu ada, Tuhan juga selalu ada. Gak masalah ya. Jadi di mana-mana Tuhan pun ada, ya. Jadi Tuhan tidak dipengaruhi oleh suka dukamu. Ya, jadi Tuhan tidak dipengaruhi oleh suka dukamu. Kita bersyukur malam ini akan belajar dari Raja Daud. Dia punya masalah banyak, tetapi dia terkenal raja yang mengucap syukur. Ayo kita belajar bagaimana 4 teknik Raja Daud menyelesaikan masalah. Ya, ini saya dengar lagi ada yang mau didoakan, tapi saya selesaikan dulu ya. Nanti ini nggak selesai. Jadi 4 teknik Raja Daud untuk menyelesaikan masalah. Ini penting nih ya. Ini bagus nih. Ini saya dapatkan tahun ini di mana juga saya punya masalah tapi Tuhan tolong. Yang pertama, ini yang penting. Apa saja? Mengalihkan pandangan dari tekanan ke penolong. Saya ulangi ya. Mengalihkan pandangan dari masalah ke penolong. Ini ada ayat ya. Yang pertama apa? Mengalihkan pandangan dari masalah ke penolongmu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan itu. Daud ini pinter. Tuhan kan tidak kelihatan. Tapi ciptaannya kelihatan. Saudara kalau lihat Innova, ingat apa? Ingat Toyota. Jadi Daud ini pinter. Kalau lihat gunung ingat siapa? Ingat penciptanya. Jadi teori pertama bagaimana? Mengalihkan fokusmu dari masalahmu ke penolongmu. Aku melayangkan mataku ke gunung. Itu penting. Dulu mami saya waktu saya kecil, ujian nggak bisa ya, kimia ya, saya bingung. Kimia bingung. Mami saya bilang, kukumu masih tumbuh nak? Masih nih. Nah, berarti kimiamu nggak mengganggu pertumbuhan kukumu. Siapapun sekarang yang punya COVID, ada COVID, rambutnya masih tumbuh toh. Berarti Tuhan masih ada. Jadi alihkan masalahmu ke penolongmu. Sekarang saya kasih sedikit ilustrasi ya. Anda lihat ini. Darah manusia itu bentuknya kepingan, kayak uang 100. Di sini tempatnya oksigen, jadi kalau Anda kurang HB, Anda pingsan. Anda tahu nggak? Kedokteran mencatat 2 juta keping dihasilkan di dalam tulang per detik. Kita sudah menyembah tadi hampir setengah jam.
Coba, kalau per detik 2 juta darah keping, lalu setengah jam berapa? Ayo, kalau bisa jawab, saya kasih buku saya 1 set. Ayo, cepat hitung. Anda tidak akan bisa ngitung. 9 jam berapa? Tidak bisa. Cuma bisa apa? Kamsia Yesus. Terima kasih Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kamu akan kaget daripada ngitung masalahmu. Ayo ngitung berkat. Kalau kau nonton 2 orang lebih, ayo katakan. Daripada ngitung masalah, ngitung berkat. Waktu saya sakit, saya lihat anak saya gini. Pak, ini mau masuk kuliah. Saya kaget. Terus Roh Kudus bilang, daripada kamu kaget masalah keuangan anakmu, kamu kaget toh, anakmu sudah gede. Berarti kalau anakmu mau kuliah, berarti anakmu tumbuh. Dan yang menumbuhkan Tuhan, Tuhan yang sama yang mengkuliahkan. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Jadi ingat, kalau anakmu tanya kamu, Pak, saatnya bayar. Kalau sampai ada orang tanya, Pak, kontraknya habis, ayo bayar. Kalau kamu dengar yang kamu kontrak minta uang sama kamu, berarti kamu kaget toh. 2 tahun ini aku tidak mati, banyak yang mati. Aku masih hidup aku. Tuhan yang menjaga hidup nafasmu, Tuhan yang membiayai kamu. Terima kasih Tuhan. Hikmat ini sepele, tapi jangan hitung masalahmu. Perkatakan berkat yang sudah kamu terima. Itu yang pertama ya. Saya kasih keajaiban lagi ya, biar kaget ya, Tuhan itu masih ada. Darah itu jalan. Kalau berhenti namanya serangan jantung. Kok bisa jalan, Pak? Ternyata ada jantung. Anda lihat. Jadi yang masih ngomel, yang masih takut, berarti kamu masih hidup. Iya toh? Jadi kamu masih hidup. Kalau kamu masih khawatir, masih ikut Zoom, berarti kamu masih hidup. Ya. Kamu lihat jantung ini berdetak 70 detak, bunyinya gini, lup-dup, 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 70 kali dalam semenit. Ayo, matematika lagi, 3 jam berapa detak? Ayo. Bingung, ayo. Umurmu berapa tahun sekarang? 60 tahun. Berapa kali gak pakai baterai? Ada nggak jemaat yang bilang gini, Bu Gembala, permisi ya, saya mau ganti baterai dulu. Nggak ada. Nggak ada. Yesus dahsyat. Ayo dong, bilang Yesus dahsyat ya. Dahsyat, Yesus dahsyat. Semua yang lagi lihat, coba lihat sebelahmu itu, kalau ada orang, masih hidup nggak dia? Berarti Yesus masih berkarya. Saudara, mau tak tunjukkan lagi kedahsyatan? Ayo, kapan-kapan kita khotbah tentang keajaiban Tuhan ya. Anda akan nangis, saudara. Menghitung-hitung itu nggak bisa. Anda lihat ini apa, ayo? Ayo, gambar apa ini? Ini kulitmu. Saya hitungan ya. Kulitmu ini kalau saya gambar 2,5 cm, 2,5 cm, dalamnya apa ini? Ayo, padahal kulitmu 5 meter loh. Kulitmu tuh 5 meter. Nah, kalau nggak percaya, bukaan kulitmu ya, hitungan. Ya, secara kedokteran kulitmu 5 meter. Ayo semua lihat ya. Kulit ini 2,5 cm, kalau 2,5 cm isinya apa? Tak tunjuk no kamu, biar kamu kaget ya. Ternyata kulitmu bisa nerima vitamin D dari matahari. Nah, lihat ini. Isinya apa? Isinya 600 sensor nyeri. Ayo semua. Ayo semua, ayo. Yang punya tangan. Yang nggak punya tangan nggak usah. Tanganmu diangkat. Cobetin. Ayo, yang punya tangan aja cobetin. Nesek terasa sakit. Ada 600 sensor nyeri tiap 2,5 cm. Ada keringet. Nanti habis Zoom lari-lari ya. Kalau masih keringetan, kulitmu masih bekerja. Oh, belum tak tunjuk no hewan-hewan ngeri ya di dalam kulit kita ya. Kapan-kapan aja. Sekarang cuma saya tunjukkan kulitmu terdiri dari 3 lapis. Jerawat itu paling depan, ini bulu-bulunya ya. Di dalamnya ada kelenjar minyak, ada kelenjar syaraf, ada rasa sakit, ada rasa geli.
Kalau kamu masih terasa sakit dicubit, berarti kamu masih hidup. Berarti masih ada Tuhan. Ingat saudara, sekali lagi teorinya Raja Daud apa? Mengalihkan masalahmu ke penolong. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ayo kita belajar. Yang kedua apa? Oh ya, ini sebentar, kata-kata ini saya baca, saya dapat dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan tidak menghilangkan masalahmu, tetapi membuatmu tenang, karena Tuhan lebih besar dari masalahmu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ingat, masalahnya ada, tapi kamu tenang. Kenapa? Ternyata Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Ya, ayo yang kedua apa? Selalu sadar pernah ditolong Tuhan. Ini ayatnya ya. Daud bilang gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Katanya Saul gini, iya nek singa gampang, ini Goliat ini. Saya pernah ngomong sama orang, Pak, saya sakit kanker, Pak, enggak bisa sembuh, Pak. Kamu pernah sakit gigi enggak? Pernah. Kalau Tuhan yang menyembuhkan sakit gigimu, ya bisa menyembuhkan kankermu. Yang setuju katakan amin. Duh, Pak, masalahnya lain, Pak. Bapak itu enggak ngerti kesehatan, tak? Penyakitnya lain. Duh, memang penyakitnya lain, tapi Tuhan Yesusnya sama. Ayo, yang punya masalah. Misalnya Yemima. Waduh Pak Yu, saya punya masalah. Iya, dulu kamu SD punya masalah. Sekarang punya masalah. Beda masalahnya Pak Yu. Ya tapi Yemima, Tuhan Yesusmu sama. Ayo berkata sama masalah. Memang kamu beda. Dulu ya, saya SD. Ngomong, Mimi ujiannya angelnya Mi. Terus kuliah ya ngomong, Mimi kuliah angel ini. Katanya mami saya, kamu tuh pancet SD bilang angel, SMP bilang angel, SMA angel. Tapi lulus toh, masalahnya lain-lain, tapi Yesus yang nyekolahkan kamu sama. Saya waktu sakit berat ini, Mega tanya dokternya, oh nggak bisa, Pak Yu jangan harap, Pak Yu itu memorinya akan hilang. Bayangkan saudara, memorinya akan hilang. Saya dites, Pak Yu ini apa? Ya tahu saya uang itu, uang 10.000 itu, uang saya hafal uang saya. Ditambah kalau ini 100.000. Loh kok ingat Pak Yu? Ini siapa? Istri saya ini. Namanya siapa? Megawati. Loh, namanya Mega, bukan Mega, Megawati, ingat semua saya. Terus saya dites. Saya akhirnya ngomong, kamu mau tak? Dok, mau tahu ingatan saya? Saya tes gini. Triptofan, isperidin. Dia bingung dokter. Wah, dok, kok ngerti bahasa Latin? Ya ngerti. B1 itu apa? Tiamin. B6 itu apa? Peridoksin. B3, niasin. Anda bingung toh? Anda pikir itu bahasa roh? Bukan, itu vitamin. Tuhan Yesus itu hebat. Semoga Anda diberkati ya. Lihat ini. Kalau sakit gigi sama sakit jantung memang masalahnya lain. Tetapi Tuhan yang menyembuhkan sakit gigiku, Tuhan yang sama menyembuhkan sakit jantungku. Yang mengerti katakan amin. Ingat ya, sakit apapun sekarang, katakan sama penyakitmu. Kamu memang lain penyakitnya, tetapi Yesusku sama. Yang kerja di kantor, ingat yang kerja di kantor, kalau punya masalah. Ya, Tuhan ngomong malam ini ada yang punya usaha, tapi punya masalah. Usahamu besar, karyawanmu banyak. Dulu ingat, kamu belum punya apa-apa Tuhan. Sekarang yang Tuhan kasih kamu pabrik,
Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Tuhan tuh kalau nggak bukan kayak temen ya, kalau kasih lepas tangan. Tuhan itu kalau kasih barang, kasih kekuatan untuk merawatnya. Yang menikah, dengarkan. Tuhan bilang ada yang pernikahannya juga agak kacau. Tuhan itu nggak main-main kalau mempertemukan seorang laki dan wanita. Tuhan yang sama yang akan menyelesaikan masalah pernikahanmu. Ada yang anaknya itu pikiran anaknya. Ada seorang ibu ini pikiran anaknya. Ingat, Tuhan kalau sudah melepaskan dari kandunganmu, Tuhan yang sama akan membesarkan anakmu. Itu Anda harus pegang baik-baik ya. Contoh terakhir ya. Nah ini, kalau ada yang bingung sekarang anaknya TK, anaknya kuliah, biayanya tinggi, ingat ini. Tuhan yang dulu membiayai anakku TK, Tuhan yang sama membiayai anak kuliah. Ini tiba-tiba Roh Tuhan bilang ada seorang, dua ya, ada seorang dua orang tua ya, punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan. Ini dua keluarga ini. Masalahnya sama. Anaknya belum punya jodoh. Nah, ya apa ini? Yang satu laki-laki, yang satunya keluarga satunya punya anak perempuan. Tuhan, kenapa ya jodohnya anakku ini? Ya. Tuhan itu nggak main-main. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan nggak main-main. Ya, oke. Tuhan juga bilang ada yang lagi tiduran di kasur ini. Nggak tahu siapa ini. Kamu akan disembuhkan Tuhan. Ya, waduh luar biasa Roh Tuhan ya malam ini ya. Oke, ini yang ketiga. Yang pertama mengalihkan pandangan dari tekanan ke penolong. Yang kedua apa? Selalu sadar pernah ditolong Tuhan. Yang ketiga apa? Ini agak gak setuju, pasti Anda gak suka ini. Apa yang ketiga ini? Menolong orang lain di tengah kesusahan. Ini pasti Anda gak suka ya. Menolong orang lain di tengah saat kesusahan. Raja Daud itu hebat loh saudara. Yang pertama dia jago mengalihkan pandangannya. Yang kedua sadar ditolong Tuhan. Yang ketiga ini Anda gak setuju mungkin ya, tapi saya sebutkan aja. Di saat dia susah, dia suka nolong orang lain. Ayo kita lihat yuk apa yang dia lakukan waktu dia susah. 1 Samuel 22 ayat 2. Juga orang-orang tertindas yang mempunyai hutang, yang merasa tidak puas, semuanya bergabung dengan Daud, dan Daud menjadi pemimpin mereka, jumlahnya ada 400 orang. Bayangkan. Ya, apa kamu pikir Bu Gembalamu nggak punya masalah, nah? Kamu pikir nggak punya masalah, tak Ibu Gembalamu itu? Tapi dia masih ngurusi orang. Mega itu yang ngajari saya. Saat kemarin berat-beratnya kita jual macam-macam. Mega ngomong, Pak, kasihan hamba Tuhan itu, Pak. Jadi kami nih, walaupun diberkati orang, kami juga berkati hamba Tuhan desa-desa. Bayangkan, katanya Mega bisa ngajari saya, enggak tahu dia kemasukan Roh Tuhan mungkin ya. Dia ngomong gini, Pak, kalau kita ngasih makan orang, Pak, Tuhan sibuk ngasih makan kita. Tak pikir gini, oh minggu depan kamu tak suruh khotbah kamu ngajari pendeta. Tapi luar biasa, saya bersyukur punya istri dia. Dan kami tidak pernah kekurangan, saudara. Tuhan itu ajaib. Amin. Janda Sarfat itu, dia nggak punya loh. Tapi ngasih makan orang. Akhirnya apa? Tidak pernah kekurangan hidupnya. Ayo coba saudara, coba. Ini daripada yang dua itu, yang terakhir ini sangar ini. Ayo coba. Memang goresannya tinggi. Semakin goresannya tinggi, saya itu ditantang setan.
Ayo kamu, dulu kamu sehat ngajari orang sehat ya. Ayo saiki. Bisa tak kamu? Saya paksa berbulan-bulan ini saya khotbah. Dan hasilnya dokter ngomong, ini mujizat Pak. Pak Yo bisa ngajar Zoom itu aneh. Saya dijadikan jurnal di kedokteran Airlangga di Dr. Stomo. Nama saya dicatat. Belum ada orang yang seperti ini. Bisa mengajar bahasa Latin. Saya mengajar kesehatan. Kemarin sama bank, sama Singapura, disewa Singapura. Untuk ngajar obat. Kayak di Singapura tidak ada orang hebat aja. Tuhan itu mau kasih makan saya. Dengan hebat Tuhan itu. Memori saya tidak hilang sama sekali. Malah tambah pinter. Tuhan itu dahsyat, saudara. Tuhan itu dahsyat. Cobalah menolong orang di saat engkau susah. Cobalah mengasihi suamimu atau mengasihi istrimu di saat engkau gak enak hatimu. Tuhan itu ajaib. Saya lihat pemeliharaan terhadap saya, terhadap gembalamu, terhadap orang-orang yang hatinya itu menolong orang di saat susah. Tidak pernah kekurangan. Ajaib Tuhan ya. Sorry, sekali lagi, ini mungkin tidak enak. Tetapi belajarlah memberi dengan bentuk apapun di saat engkau susah. Maka Tuhan akan sibuk menyelesaikan masalahmu. Yang terakhir ini simple, tapi ini efektif ya. Seni berbicara kepada diri sendiri. Ini agak lucu. Gambarnya ngomong sama kaca. Daud itu suka gosok tembaga sampai jadi kaca, terus ngomong sama dirinya gini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah? Berharaplah pada Tuhan, sebab aku ini bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi Daud ini suka ngomong sama dirinya sendiri. Soalnya setan itu bisa mengganggu fisikmu, tidak bisa mengganggu jiwamu. Karena jiwamu sudah dibeli Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Tubuhmu boleh kacau. Tapi walaupun sekarang tidak kacau, nanti ya hilang jadi tanah. Jadi tidak penting. Yang penting jiwamu diselamatkan Yesus. Jadi praktek ya. Nanti habis Zoom, jangan sekarang. Jangan tinggalkan ibadah dulu. Nanti aja habis ibadah, lihat kaca. Misalnya ini, saya lihat kaca. Yohanes, engkau adalah orang yang diurapi. Kamu akan sembuh, akan melayani Tuhan lebih baik, lebih hebat daripada sebelum kamu sakit. Katakan itu, hei jiwaku, jangan susah kamu. Masih ada Tuhan. Ya, semua katakan pada dirimu sendiri. Karena kenapa? Walaupun tubuhmu susah, hatimu stres, tapi jiwamu punyanya Yesus. Jiwamu bebas. Jiwamu diselamatkan. Kecuali kamu tidak kenal Yesus ya. Jiwamu binasa. Tetapi kalau kamu punya Yesus, ayo yuk kayak Daud. Seni berbicara kepada diri sendiri. Kalau orang pendeta ngajari berkata-kata positif, itu kadang-kadang nggak jelas. Langsung aja lihat kaca, bilang, aku ini orang yang diurapi. Aku akan melewati lembaga kelaman. Daud itu sering ngomong itu. Karena itu orang Kristen kalau susah baca apa? Baca Mazmur. Karena Mazmur itu adalah ayat-ayatnya Daud berbicara kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan penjaganya. Waktu dia sedih, dia ngomong, Tuhanlah penjagaku. Waktu dia kekurangan, Tuhanlah gembalaku. Terima kasih Tuhan, itu 4 hal yang harusnya Anda diberkati. Yang pertama apa? Jangan melihat masalahmu, lihat penolongmu. Ya, besok pagi dibuka jendelanya kalau punya jendela, kalau enggak keluar rumah.
Kalau masih ada matahari, berarti kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dulu saya masih ingat ya, kalau saya susah disuruh mami buka jendela. Kalau matahari masih dari timur, Tuhan masih bertata. Ya, saya harapkan saudara mengerti. Yang kedua, sadar pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang sama pasti menolongmu, karena Dia tidak pernah berubah. Sahabat bisa berubah, Tuhan nggak bisa berubah. Sahabat menolong terbatas. Kadang-kadang ya, sahabat ya, ada yang tanyanya itu jengkel kan. Kok bisa sih? Kok bisa sih, Ci? Kok bisa sih kok? Gitu ya. Gak mau nolong, tanya jadi wartawan gadungan semua. Yesus itu untung baik ya. Kalau ketemu orang lumpuh, enggak pernah tanya. Yesus itu ketemu orang lumpuh 38 tahun di Bethesda. Enggak pernah tanya, kok kenapa kau lumpuh? Enggak pernah. Yesus langsung sembuhkan. Hari ini, Yesus hadir. Semua pasti disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Ya, Bu Lili dengarkan, Bu Lili ya. Tuhan sudah mendengar keluh kesahmu. Saya tahu di sini ada namanya Bu Lili enggak? Bu Lili, Tuhan mendengar keluh kesahmu. Oh, Bu Lili ini. Ini kan kakak saya sendiri nih ya. Bu suaminya kakak saya nih. Oh, enggak tahu namanya oh iya Bu Lili ya. Bu Lili, Tuhan sudah mendengar keluh kesahmu. Saya enggak mendengar Tuhan ngomong air mata, karena mungkin air matamu sudah habis, ya. Tapi Tuhan ngomong jelas keluh kesahmu. Tuhan pasti bereskan masalahmu. Tuhan, aku lihat di badanmu ini ada kayak flek. Ya, suatu yang katanya bagiannya sudah tidak bekerja. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan akan ganti yang baru. Tuhan masih ada. Saya tidak tahu kamu ini sakit apa, tapi Tuhan itu akan sembuhkan kamu. Tapi Tuhan bilang bukan cuma organ di dadamu, tapi tulang-tulangmu juga bermasalah. Tuhan akan sembuhkan sendi-sendimu. Jangan takut, bahkan GERD itu, asam lambung itu hilang total, akan sembuh. Jangan takut, aku lihat ada plak-plak yang akan diambil Tuhan. Kamu nanti akan terasa panas, tapi itu Tuhan operasi. Ingat, Tuhan itu masih ada. Kamu terlalu sedih, kata Tuhan. Kamu ini tidak mikir dirimu, mikiri anakmu. Tapi Tuhan pasti bantu kamu. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, kau lihat hamba Tuhan ini. Aku bersyukur seorang wanita ini mencintai Tuhan. Orang yang masih ingat Tuhannya. Karena itu hamba sebagai hamba Tuhan. Melepaskan satu berkat di atas kesembuhannya. Biarlah engkau menerima organ baru. Karena penciptamu itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau engkau masih bisa bernafas, engkau masih hidup, Tuhan akan perpanjang hidupmu. Supaya engkau bersaksi kepada dunia, Tuhan penyembuhmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga akan perbaiki sesuatu hubungan, kata Tuhan. Ada satu hubungan yang rapuh, khawatir, takut kehilangan. Tuhan juga bilang kau takut kehilangan sesuatu. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah pergi dari hidupmu. Semua boleh meninggalkan hidupmu. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Kami lepaskan berkat kesembuhan. Segala yang baik kamu terima hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bu Gembala, saya boleh berdoa buat Anda ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Semua sekarang arahkan tanganmu ke Bu Gembala ya. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat hamba Tuhan, buat kakak, buat senior, buat gembala yang mengasihi Tuhan. Biarlah hamba sebagai hamba Tuhan melepaskan berkat kuasa, anugerah kesembuhan. Biarlah yang tidak pernah dipikirkan manusia, yang tidak pernah timbul dari hatimu, Tuhan sediakan buat kamu. Dengarkan ini. Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Saya ulangi. Yeremia 32 ayat 27. Tuhan berkata kepada ibu, aku ini Tuhan, masih Tuhan yang sama. Itu yang pertama. Tuhan berkata, aku ini masih Tuhan yang sama. Tidak berubah. Adakah yang mustahil bagiku? Tidak ada yang mempengaruhi pikiranku. Tidak ada yang bisa merubah hatiku. Kalau aku mau mengasihi kamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Sikapata papa sikata rataka sikatama. Kerawala sika sikapata pakapa. Ingat Yeremia 3:27. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Yang kedua, bulan-bulan depan kau akan masuk musim baru. Jangan takut dan jangan gentar. Kau memikirkan tahun depan adalah aku sudah ada di depan. Tahun depan itu tahun kemenangan bagimu. Air matamu sudah kutampung. Segala doa-doamu untuk domba-dombaku sudah kutampung. Aku akan merealisasi janjiku kepadamu. Cuma kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya kamu tahu bahwa aku masih Tuhan yang sama. Terima kasih aku berdoa buat kesehatannya. Biarlah hamba melepaskan berkat. Biarlah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga turun ke atas kamu. Terima kesehatan, berkat ekonomi, kesembuhan. Aku berdoa buat dia. Biarlah tidak ada senjata yang ditempah mampu mengganggu dia. Tidak ada COVID dalam nama Yesus. Biarlah dia melayani Tuhan dengan bebas. Biar orang berkata, ibu ini dilindungi Tuhannya. Ibu ini dikasihi Tuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bilang, aku tidak tahu apa yang kamu butuhkan ibu. Tapi Tuhan bilang, aku akan mencukupkan. Itu aja dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau punya hati kepingin memberi orang. Tapi Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih, kami lepaskan berkat, anugerah, kemampuan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu, selamat malam. Amin, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Yohanes, aku boleh doa buat kamu ya. Yohanes ya. Yohanes buka kacamatamu. Yohanes buka kacamata. Oh, kamu Yohanes yang itu toh. Pangling saya. Saya doakan. Terima kasih Tuhan buat hamba Tuhan ini. Aku tidak tahu kalau kamu melayani Tuhan. Tuhan bilang kamu ini hambanya. Jangan takut. Tuhan bertanggung jawab terhadap hidupmu. Istrimu ada masalah di pencernaan. Akan disembuhkan Tuhan. Apalagi masalahmu. Aku berdoa. Tuhan ingatkan. Kamu punya masalah dengan ginjal. Benar ya?
Tuhan akan buat kamu sehat. Banyak hal yang sukar kamu pahami. Tapi kamu ini bukan orang pandai. Kamu ini orang yang percaya pada Tuhan. Walaupun banyak hal yang tidak bisa kamu pahami. Tapi Tuhan itu setia, Yohanes. Tuhan akan mencukupkan kamu. Tuhan bilang kamu butuh biaya sesuatu. Tuhan akan cukupkan itu pembayaran yang tertunda. Dan Tuhan akan cukupkan segalanya bagi kamu. Setia saja, kata Tuhan. Sabarlah menunggu waktu Tuhan. Pasti yang terbaik buat kamu. Tuhan juga bilang, aku lihat ada kendi yang bocor. Tuhan akan tambal itu. Tidak ada kebocoran lagi dalam rumah tanggamu. Aku berdoa biarlah anggur melimpah dalam hidupmu. Berkat ekonomi, kesehatan. Biarlah segala yang baik, kesembuhan, ekonomi, hubungan suami istri diberkati Tuhan. Terima kasih, aku berdoa. Jika ada sesuatu yang mengganggu rumahmu, yang di pojok, yang di kamar mandi, jangan takut. Perempuan-perempuan najis itu tidak akan berguna, karena Yesus dahsyat. Akan bersih semuanya. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat saudaraku ini, buat hamba Tuhan ini, biar dia melihat keajaiban. Dalam nama Yesus, terima keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yohanes. Thank you, Pak Yohanes. Terima kasih. Pengumuman GAB Rehoboth sepekan ke depan. Ibadah Zoom Minggu tanggal 17 Oktober pukul 12 siang akan dilayani oleh Pastor Thomas Cerian. Ibadah doa malam hari Rabu tanggal 20 Oktober pukul 19.30 setengah 8 malam akan dilayani oleh Pendeta Muda Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami tenang berada di dekat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau-lah sumber pertolongan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan
hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, kita sampai di akhir acara. Terima kasih kepada Pak Yo. Ya Pak, luar biasa. Tuhan itu memang ajaib. Lihat dari perjalanan hidup Pak Yo dalam waktu singkat ini saja luar biasa. Tapi Pak Yo, saya masih ingat ketika saya disuruh berdoa untuk Pak Yo lewat Pak Pastor Thomas Cerian. Waktu itu Tuhan katakan, Pak Yo akan pulih kembali asal dan akan dipakai lebih dahsyat lagi dari yang lalu. Amin. Itu yang saya tidak pernah lupa, Pak. Ketika Amin. Pastor Thomas Cerian itu bilang begitu, saya tidak pernah lupa. Dan memangnya terbukti, Pak, bahwa Tuhan itu dahsyat, sangat dahsyat. Dan semua janjinya ditepatinya satu persatu hari ini. Amin. Saya lihat Pak Yo lebih sehat, lebih seger dari biasanya. Saya katakan sama Gunawan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib, Pak. Ajaib dan Amin. ajaib dan dahsyat. Terima kasih Pak Yo untuk pelayanannya untuk Rehoboth malam hari ini. Doa kami untuk Pak Yo selalu diberkati Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semuanya dibereskan Tuhan dengan lancar. Amin. Amin. Ya Pak Yo, thank you banyak ya Pak Yo. Terima kasih Bu. Ya, yuk kita sama-sama tutup dalam doa.
kita masih tetap dalam hadirat Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita satukan hati untuk tutup dalam doa ibadah pada malam hari ini. Bapa di surga, kembali kami menghadap kepadamu, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Izinkan mulut bibir hamba-hambamu di tempat ini selalu senantiasa mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah kami yang dahsyat, benar-benar dahsyat Tuhan. Dan luar biasa. Engkau Allah kami yang setia, kasih setiamu sepanjang masa. Kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah malam hari, di mana Engkau izinkan kami bersatu, berkumpul, memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, juga terutama untuk Engkau sudah mengutus hambamu yang terkasih, Bapak Pendeta Yohanes Sunardi, yang sudah Engkau pulihkan, bahkan akan Engkau pulihkan lebih-lebih lagi, lebih pulih dalam kesehatannya, pulih dalam pewahyuannya, pulih di dalam pelayanannya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yohanes Sunardi. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah, lebih lagi Tuhan. Engkau pelihara Pak Yo, istri dan Sean juga Tuhan. Di mana Sean di dalam perjalanan hidupnya mulai menginjak dewasa, kami berdoa khusus untuk Sean, kiranya Tuhan memberkati Sean lebih lagi. Dan Sean boleh menjadi tonggak dari rumah tangga Pak Yu. Mengasihi kedua orang tuanya, taat kepada Tuhan Yesus, dan semuanya Tuhan berkati, pun diberikan jodoh yang luar biasa. Tuhan sediakan semuanya untuk keperluan daripada Sean. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Yo, terutama kesehatannya Tuhan pulihkan segera. Lebih lagi Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Berdoa untuk seluruh keluarga Pak Yo, Bu Mega dan Sean diberikan kerukunan, keakoran, sukacita, damai sejahtera yang berkekalan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Inilah doa kami untuk keluarga Pak Yohanes Sunardi. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kami berdoa untuk para jemaat gereja Allah Baik Rehoboth yang malam hari ini belum hadir pada ibadah doa malam ini. Apapun yang sedang mereka alami, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Selalu menyertai mereka dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Itulah janji-Mu Tuhan kepada setiap kami. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu. Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Ajaib-Mu Tuhan, sudah Engkau tunjukkan satu persatu kepada setiap kami. Kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan dan memuliakan Engkau, memuji Engkau, namamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan percaya malam hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, kami menyerahkan semua urusan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya dalam kehidupan kami, di dalam hidup ke seluruh keluarga kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau Allah kami, Engkau pelindung kami hidup karena Engkau, pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami percaya malam hari ini tangan yang terangkat menyerahkan hidupnya kepadamu diberkati luar biasa malam hari ini. Segala berkat yang baik turun dari Bapa di surga kepada setiap tangan yang terangkat. Sukacita, damai, sejahtera yang dari surga yang kami dapatkan saat ini dan kami gunakan saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, semua sudah Engkau lengkapi dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus.
Mari jemaat yang malam ini hadir sudah terima firman, terima semua berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Mari kita sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir.